Sebenarnya itu saya gambar udah sebelumnya nih, sebelum ada pattern. Jadi udah sempat saya share-share di story IG saya. Sebelum dia break itu saya share-share GDP-nya. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang Bitcoin atau cryptocurrency. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru lagi lihat channel saya dan bingung kok sekarang bahasnya kripto. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat video-video kripto saya sebelumnya di mana saya udah menjelaskan alasan saya kenapa sekarang saya mulai bahas kripto juga. Nah, di sini aplikasi yang saya pakai itu Binance, teman-teman bisa lihat di sini. Buat yang mau daftar, pakai kode ini, masukin aja atau klik link di bawah. Jadi dapat fee diskon gitu. Jadi lebih enak lah untuk trading di sini. Nah, kenapa saya mau bahas Bitcoin dulu? Karena kecenderungannya untuk saat ini Bitcoin itu masih menjadi nomor satunya. Jadi kayak Bitcoin ini yang udah dari paling lama dan paling pertama. Nah, biasanya ketika BTC kayak kemarin itu ngedump, itu semua koin rata-rata itu pasti turun karena mengikuti Bitcoin. Jadi Bitcoin naik, beberapa ada yang ngikut naik, ada yang respon dengan naik, BTC sideways. Nah, itu baru ya bebas, entah dia mau naik mau turun ke koin lain. Cuma di sini kan kita pengen tahu nih Bitcoin tuh kemana sih pergerakannya di market yang sekarang. Jadi kemarin sempat mau nembus 25.000 tapi nggak jadi, koreksi. Nah, sekarang kita coba analisa bareng-bareng kira-kira Bitcoin ini mau kemana sih gitu. Nah, jadi di sini, nah kita pakai TradingView aja. TradingView ini saya pakai TradingView di sini. Sebelumnya saya sudah buatin patternnya. Di sini bisa kita lihat patternnya, dan di sini dari low ke ininya ini kita bisa lihat emang sudah sesuai dengan kurang lebih sesuai lah dengan penurunan dari patternnya. Jadi target patternnya udah terpenuhi. Dan juga selain itu kita kalau bisa lihat di sini itu ada area yang memang bertugas seperti support. Wih, banyak kan supportnya bos. Nah, ini dong. Nah, area yang bertugas seperti support, di sini dia reject, dan di sini juga reject langsung naik. Di sini juga dia reject, dan beberapa kali 2 hari terakhir ini selalu reject di area ini. Kita bisa lihat 2 area ini dia selalu reject, sehingga arahnya kita masih yakin atau kita masih setuju bahwa memang di sini menjadi sekarang area supportnya, atau kalau bahasa supply demand-nya ini menjadi demand areanya, di mana Bitcoin beberapa hari tertahan di sini dan gagal untuk jebol. Ini mungkin di sekitaran harga berapa nih, 20.800, 900 itu masih ketahan di sana. Dan sekarang per video ini dibuat, BTC lagi di 21.387. Nah, kalau di kripto ini pattern itu biasanya dia nurut banget gitu loh. Nurutnya karena di saham juga nurut, cuma di kripto ini karena marketnya global ya. Jadi mungkin beberapa trader-trader yang memang kita sebutnya whales, jadi bandarnya di kripto, whales itu ya mereka cenderungan juga bisa aja juga pakai pattern, walaupun ada yang memang suka-sukanya dia gerakin harga. Kita kan nggak tahu juga, orang punya uang, punya power, bebas ngebuat pattern itu valid atau pattern itu invalid. Nah, cuma di sini gampangnya buat teman-teman yang nggak beli, saya nggak hafal pattern. Sebenarnya gampang banget. Coba kalau kita misalnya ini anggapannya kosong deh, saya mau kosongin semua. Saya mau kosongin remove 6 drawing. Sebenarnya itu saya gambar udah sebelumnya nih, sebelum ada pattern. Jadi bukan udah ada pattern saya gambar-gambar, bukan. Sebelumnya itu udah sempat saya share-share di story IG saya. Sebelum dia break itu saya share-share arahnya memang seperti itu. Cuma nggak nyangka aja ternyata beneran jadi rising wedge ya. Jadi kalau naik, biasanya patternnya itu mengkerucut naik, itu pasti ciri-ciri pattern turun. Namanya bisa aja saya salah ya. Jadi kalau naik itu mengkerucut patternnya, itu jebol turun. Emang patternnya cenderungan harus turun. Kalau biasanya yang turun itu, entah itu falling wedge, bullish flag, turun, nah itu breakout atasnya, itu ngacir, itu patternnya bentuknya kayak gitu. Ya, jadi kalau turun, itu naik, kalau naik, itu turun. Wah, sangat tidak berteori banget. Tapi gampangnya untuk kita paham, bukan hafal ya, paham kurang lebih seperti itu. Nah, dia ketahan di area, kita namain areanya ini area trendline.
correct me if I'm wrong ya, ini di area trendline. Nah jadi memang dia masih ketahan, dan berarti confirmnya untuk dia hancur adalah ketika, nah ini kan ada area nih, pas juga nih kan ada area yang susah ditembus kan. Nah confirmnya dia jebol adalah ketika dia break dari trendline-nya yang ini, di area yang memang dia ketahan nih, dia break area ini. Nah itu baru mungkin nextnya dia akan ke area yang cukup dalam di bawah, skenarionya cukup dalam di bawah. Nah ini area, anggap aja dia akan ke area ini, di mana area ini adalah mana yang isi harga ya, area ini area price mana sih price, kok tidak ada price ya, flag mark, arrow mark, price label. Nah ini area, nah nih, nah berarti at least ke area ini nih, something di sini, dan di sini juga yang mana tadi saya pakai, oh nih, nah nih dua, nah ini kan ini dia perlu jebol di sini nih. Nah perlu jebol ini, nextnya bisa ke sini, tapi itu worst skenario-nya karena kan secara tren juga kita bisa lihat dia masih dijaga di area sini buat daily-nya masih dijaga. Kalau kita mungkin lihat secara pattern lainnya mungkin akan banyak pattern yang berbeda-beda teman-teman lihat, tapi kalau kita bicara di area yang dia memang dijagainnya, at least dia mungkin harus menjebol ini dulu, harus menjebol area ini dulu untuk kurang lebih lanjut buat turun sampai di 18. Dan buat teman-teman yang biasanya pakai aliran moving average 200 candle weekly, ini saya mau cari candle weekly. Nah posisi Bitcoin kita seperti kemarin itu yang jebol itu, nah itu jebol ini masih di bawah. Jadi mungkin saja sebelum penentuannya itu ada di area ini nih, ada di area nanti, area ininya dia nih, area ini akan jadi area yang sangat krusial. Area 23.000 ini akan menjadi area penentu apakah Bitcoin akan bisa menembus moving average 200 weekly-nya atau tidak, karena minggu kemarin itu satu candle penuh merah ke bawah, memang tidak sedalam yang sebelumnya, ini sampai 22% minus minggu keberapa ini saya lupa, minggu ke 13 Juni, itu minggu 13 Juni, dan pada 15 Agustus kemarin itu juga 11% dan cukup dalam juga, dan sehingga dia di bawah dari moving average 200. Dan kalau teman-teman lihat, itu buat teman-teman yang analis yang lain, nah ini kok saya nggak bisa muncul ya. Moving average 200 ini adalah area yang BTC kalau dia jebol, kalau dia mantul selalu di area ini. Makanya buat beberapa teman-teman analis yang lain, itu sangat percaya dengan moving average 200 ini gitu loh. Makanya banyak banget yang bisa dijadikan wait and see-an, karena Bitcoin secara tren juga masih rawan karena dia candle dalamnya ini masih belum ada yang nge-breakout. Kalau kita mau confirm dia uptrend, kan secara rumus uptrend itu kan at least candle ini harus dihajar dulu. Buktinya sebelumnya ini candle ini nggak bisa dibalikin ini. Ya kita mungkin lebih lama ya. Ini proses kayak gini dia nggak bisa BTC nggak bisa nutupin ini, nggak bisa nge-break candle yang dalam ini, candle merah panjang ini. Jadi buat teman-teman yang memang niatnya untuk di swing, untuk di hold agak lama, itu mungkin agak hati-hati karena kita masih di area support. Memang ini area enak buat kita dapetin harga bawah buat jual di atas, tapi juga kalau sampai supportnya yang jebol, nah itu maka akan menjadi the next resist dan akan berat. Kayak ini sekalinya jebol kan nggak nanggung-nanggung, ini dia berusaha jebol nggak bisa, sekalinya jebol langsung rongsor. Makanya yang ini kita hati-hati juga, karena Bitcoin ini cryptocurrency ini marketnya global,
jelas sentimen-sentimen bukan cuma dari Indonesia doang. Makanya kenapa di sini sentimen dari luar, terutama dari US itu sangat ngaruh. Dan di sini saya pakai investing ngelihat economic calendar, apa event yang akan terjadi. Biasanya yang ngaruhin di Bitcoin itu ada event-event dari misalnya inflasi Amerika, suku bunga Amerika, apa yang dibahas di The Fed, FOMC bahas apa, habis itu GDP-nya Amerika itu gimana. Nah itu GDP Amerikanya itu gimana, itu akan menjadi juga sentimen juga nanti di market kripto. Biasanya kita lihat nih 25 Agustus akan ada GDP key on key kuartal kedua dari US, dan itu secara impact-nya di market itu bintang 3. Nah, jadi forecast-nya adalah minus 0,8%, previousnya minus 0,9, forecast-nya 0,8, artinya pertumbuhan ekonominya itu diproyeksikan itu minus 0,8%, tapi kita lihat aja aktualnya nanti berapa. Misalnya nanti ternyata GDP-nya itu nggak sesuai dari ekspektasi market, itu biasanya akan ada dump dulu. Tapi kalau memang itu areanya kuat untuk ditahan, biasanya akan tetap, walaupun dump, tetap biasanya akan dipump. Yang terjadi kemarin kayak gitu. Contohnya ketika Amerika pertama kali ada inflasi yang besar banget dalam berapa puluh tahun, itu market ngedump, tapi habis itu langsung di cover dengan di buy sampai akhirnya terjadi flash dump, langsung disikat dengan pump yang sangat besar. Karena anggapannya orang-orang udah tahu nih emang bakal resesi, emang bakal inflasi. Covid kemarin juga efeknya baru kerasa sekarang, jadi orang-orang udah pemikirannya para whales mungkin seperti itu. Jadi ya biarkan yang retail panik, mereka ngehajar. Jadi tetap aja kita lihat GDP nanti. Ini eventnya itu 25 Agustus. Nah, dari saya itu aja. Mudah-mudahan sih skenario-nya yang terjadi apapun itu, karena kita nanti di futures mainnya itu kita bisa nge-short, bisa nge-long. Jadi mau longsor kita bisa nge-short, mau nge-open long kita bisa open long. Jadi ya sebenarnya sama-sama enak juga, cuma lebih enak emang kalau kita nge-long, karena orang-orang di spot kan pasti pada beli juga tuh, jadi powernya lebih enak lah. Lihat harga naik tuh udah lebih enak ketimbang lihat turun, itu kayak sakit rasanya, tapi cuan. Nah, bingung kan? Nah, itu aja dari saya. Mudah-mudahan ada insight baru dan ada bayangan baru, dan ini saya cuma sharing aja versi saya. Mungkin teman-teman yang udah lebih ahli di kripto bisa sharing aja di bawah, nggak apa-apa, saya terbuka banget kalau ada yang mau sharing pendapatnya, entah Bitcoin mau kemana, coba sharing, jadi bisa ada bahan diskusi buat video saya selanjutnya. Itu aja dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Yoga Arsana, pamit.